selain pembajakan sih, karya sastra ini tidak menjadi menurut saya belum menjadi suara dalam menyuarakan pendapat. Ya saya kira sih ini soal mental aja ya. Mental aja ya. Jadi misalnya terjun ke dunia politik misalnya. Tapi kalau sudah khatam dibekali karya sastra, saya kira mentalnya cukup kuat lah. Kuat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Suara NU, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Rahman Ahdori. Di sesi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan sastra dan anak muda. Belakangan kita tahu bahwa karya sastra di Indonesia sangat bergeser beriringan dengan munculnya teknologi digital. Orang yang suka terhadap sastra sekarang tak begitu muncul di permukaan. Lebih dari itu bahwa sastra saat ini mengalami tantangan yang cukup besar berkaitan dengan kesukaan masyarakat terhadap sastra maupun tingkat literasi masyarakat yang masih harus ditingkatkan. Nah, bersama saya sudah hadir anak muda NU, penulis, cerpenis, aktivis yang progresif dan patut untuk kita ikutin jejak dan kreativitasnya di dunia sastra. Beliau bernama lengkap Randy Aditya Praja. Assalamualaikum Pak Randy. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bung Randy? Alhamdulillah baik. Sudah lama kita tidak ngobrol-ngobrol sastra ini Pak Randy. Mau manggil Pak apa Bung sebenarnya saya ini? Ya enaknya aja. Enaknya aja. Okay. Randy bisa. Ya. Jadi gini Bung Randy. Berarti kan Bung Randy ini asli Tarakan ya? Iya. Asli Tarakan. Menulis buku, menulis cerpen sejak di tahun kapan? Saya mulai aktif menulis cerpen itu sejak tahun 2018. 2018 ya. Itu sudah mulai menerbitkan apa sekadar ikut nulis sama kawan-kawan? Awalnya sih nulis sendiri, kemudian tergabung dengan kawan-kawan. Kemudian terbit buku antologi tunggal itu saat pandemi, akhir tahun 2020. Oke, berarti Bung Randy ini karya sastranya fokus ke cerpen ya, sama puisi ya? Apa ada yang lain? Ya. Novel berarti belum ya, belum digarap ya? Novel belum. Cerpen ada di buku tunggal. Kemudian puisi itu menulisnya mengirim ke platform digital. Kemudian ada juga di antologi ya bersama kawan-kawan. Ya. Oke, jadi pemirsa yang berada di hadapan kita ini, Bung Randy ini termasuk penulis, cerpenis yang beberapa kali mengikuti dan mewakili Indonesia ya, bertemu pertemuan sastrawan ya di Asia Tenggara ya, se-Asia Tenggara ya. Iya. Ya pernah mengikuti itu ya? Pernah, itu persis di tahun 2018. Waktu itu Majelis Sastra Asia Tenggara nama programnya dari kalau tidak salah Badan Bahasa. Badan Bahasa ya. Kemdikbud. Oke, Bung Randy, ini kita bicara soal sastra. Ini kita podcast kali ini kayaknya baru kali ini kita bahas sastra ini. Jadi ini konten yang perlu untuk segera kita publikasikan nih, biar anak-anak muda suka sastra. Tapi ngomong-ngomong soal sastra ini, Bung Randy kenapa suka dengan sastra? Ya karena ada aktivitas membaca itu yang buat saya itu merasa seperti menemukan sesuatu. Wah, gimana tuh? Ya jadi kan biasanya membaca itu sifatnya informatif, tapi ini agak lain lagi. Jadi bikin kaget aja, wah. Kok tulisannya seperti ini gitu ya. Seperti ada kejutan ya. Kemudian dari tulisan itu juga saya mikir ya. Mikir
Ya persis lah seperti orang apa namanya ketika belajar mata-mata kuliah filsafat misalnya begitu ya. Berarti Anda suka sastra itu di usia berapa? Di SMA atau masa kuliah aja? Dulu di sastra itu pada saat saya kuliah. Pada saat kuliah ya. Sorry. Ente kan sastrawan. Kira-kira sastrawan muda ya yang masih dalam tahap proses ya, berproses menuju ke sastrawan yang senior. Cuma saya pengen tahu S1-nya apa jurusan dulu? S1-nya saya jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Wah, agak beda juga ya. Iya, Bung Randy, berarti memang saat ini terus menerus bekerja dan berproduksi, berkarya, menerbitkan karya sastra dalam bentuk cerpen dan puisi ya, ontologi puisi ya. Ya, terakhir ya buku ini, buku itu Anak Bulan Turun ke Sungai Kayan itu tahun 2020. Setelah itu ya saya kemudian masih menulis meski tak seproduktif tahun-tahun yang sebelumnya ya. Ya ini pemirsa, ini salah satu buku yang diterbitkan dan ditulis oleh Bung Randy, judulnya Anak Bulan Turun ke Sungai Kayan. Ini nggak tahu nih, mungkin bisa spill dulu kira-kira isinya tentang apa soal buku ini. Ya judul itu diangkat karena ada beberapa cerpen yang mengambil latar Sungai Kayan. Oh Sungai Kayan, Sungai Kayan tuh di Kalimantan Utara. Jadi saya memberanikan diri untuk mengambil judul ini karena judul ini juga mengaitkan pengalaman saya ketika berada di lingkungan desa. Iya. Pokoknya khas lah untuk anak Kalimantan Utara yang mungkin sangat jauh berbeda dengan wilayah-wilayah yang saya temui gitu. Kalimantan Utara tuh perbatasan Pak enggak ya? Dengan dengan negara apa? Negara Malaysia. Malaysia ya perbatasan ya? Iya, betul. Memang namanya daerah perbatasan ya pasti punya ini sendiri ya, punya kekhususan sendiri soal tradisi, budaya, termasuk soal lifestyle ya. Iya. Dan ini diceritakan di sini ya. Iya. Oh ya. Kayaknya menarik ini memang. Nanti kita baca-baca nih biar ikut serta meningkatkan literasi kita nih sebagai anak muda NU. Nah, Bung Randy, bicara soal literasi, bicara soal sastra, ini kan banyak orang yang mengaitkannya dengan filsafat. Menurut saya ini tentu memiliki keterkaitan yang cukup luas ya dan penting untuk kita pahami. Kalau Bung Randy sendiri soal sastra ini, soal sastra, apa pentingnya belajar sastra? Kalau saya sih mengapa kita penting belajar sastra? Ya biar kita siap menghadapi kenyataan hidup. Soal kaitannya dengan filsafat gimana? Kenapa? Ya soal sastra kaitannya dengan filsafat tuh betul nggak? Memang setelah Anda mempelajari sastra memang syarat dengan nilai-nilai filosofis atau gimana? Ya seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi membaca sastra itu bukan membaca yang isinya cuma sekedar informasi, tapi ada kejutan-kejutan yang tak terduga di dalam tulisan itu. Ya, dan dari membaca itu meningkat seperti memantik kita untuk memikirkan kembali, memikirkan ulang apa yang kita yakini. Iya, itu di sebuah karya sastra ya. Itu berbeda lah dengan tulisan-tulisan karya ilmiah ya, dengan tulisan, dengan berita ya. Iya. Jadi sastra itu ingin memunculkan keindahan dan tapi kan ada dua ya, sastra ada fiksi non fiksi ya, begitu ya? Betul ya?
Ya artinya kita bisa mempelajari misalnya kalau perfilman kayaknya kan beda lagi ya perfilman. Iya. Kan tapi kan itu juga diawali dengan nulis ya. Iya. Menulis dengan bahasa-bahasa yang cukup dalam. Nah kalau Pak Randy sendiri, tadi kan udah ngomongin soal pentingnya belajar sastra. Nah soal keterkaitan dengan sastra ini kan juga dialami juga ya oleh Bung Randy. Nah sekarang yang setelah Bung Randy masuk ke dalam dunia sastra, apa yang dirasakan atau apa ya yang kira-kira tepat untuk memtanyakan ke setelah masuk ke dunia kelompok sastra yang di dalamnya penulis, kemudian kelompok-kelompok seniman gitu kan biasanya gitu ya, seniman tuh bergabung dengan kelompok sastrawan gitu ya. Nah, yang Anda dapatkan apa? Selain soal karya sastra ya kan pasti ya, ini kan apa yang Anda dapatkan setelah mengikuti dan mendalami sebuah dunia sastra? Di dunia sastra ya. Setelah bergabung dengan orang-orang yang Iya. suka nulis puisi, cerpen kan, bahkan novel kan, apa yang Anda dapatkan gitu Pak? Oke. Selain mendapatkan kawan baru ya, terutama pembaca, nah, itu nilai plusnya. Bertemu dengan para penulis ya, penulis. Selain itu juga membaca karya sastra itu, setelah membaca justru memantik kita untuk ya terus dan pengen belajar lagi gitu. Bahwa membaca karya sastra itu ada peristiwa yang kita lihat ya sekilas ya, tetapi perlu melihatnya lebih dalam lagi. Jadi saya kira sastra ini juga membangkitkan perspektif baru. Iya, sastra membangkitkan perspektif baru, tentu perspektif yang positif kan, bukan sesuatu yang negatif ya. Nah kalau soal sastra tadi yang perspektif baru, kira-kira sebagai anak muda nih yang dia tidak begitu paham sastra, hal apa yang harus dia lakukan pertama kali agar dia mulai mau dan tertarik dengan sastra? Oke. Gimana? Untuk membentuk kemauan itu loh, untuk membentuk dan hobi membaca sebuah karya sastra tuh gimana caranya? Ya, jadi untuk membuat seseorang itu mau akan menyukai karya sastra, saya kira itu juga dipengaruhi oleh dirinya. Ya meskipun ada faktor eksternal seperti yang disampaikan tadi terkait bagaimana caranya gitu ya. Tentu masing-masing orang punya metode. Punya metodenya ya. Iya, pendekatannya tentu dengan tulisan, mungkin ya, tulisan yang menurut saya itu bahasanya yang sederhana, tetapi kalau dibaca itu ya seperti yang saya katakan itu ada ya seperti ada kejutan gitu. Jadi gini, kan tren sekarang anak muda nih ya. Iya. Pakai baju kaos, banyak quotes gitu ya. Quotes di Pramudia Anantatur, Gus Dur, Mabu Junedi misalnya ya. Di baju itu kan sebenarnya tulisan itu, kalimat-kalimat itu kan sebenarnya ditarik dari tulisan ya, buku ya. Dari teks itu dikeluarkan, kemudian dialiwahanakan dalam bentuk kaos. Nah pertanyaan saya, mengapa mereka mau menggunakan baju itu? Apakah mereka mengetahui bahwa teks di baju itu misalnya bersumber dari buku?
Dari situ menurut saya merupakan apa ya, semacam jalan buat anak muda untuk mendekatkan diri dengan membaca melalui tulisan yang tidak terlalu panjang tapi pesannya kuat. Dan itu bisa mempengaruhi. Iya. Saya kira sih salah satunya ya gitu. Iya. Jadi memang kalau kemauan orang atau tren kesukaan orang itu memang didasari dari diri kita sendiri dulu ya. Iya. Soal terhadap apa yang dia lihat, apa yang dia baca ya. Kalau misalkan itu dirasa menarik dan bisa ikut bisa mempengaruhi dia, mungkin dia bisa ikut terlibat menjadi seorang sastrawan, penulis, cerpenis dan lain-lainnya. Oke. Jawaban yang rasional sebenarnya. Nah, kalau Bung Randy sendiri melihat dunia sastra sekarang, dunia sastra itu dalam arti penghargaan negara terhadap sastrawan, terhadap karya sastra, penghargaan publik terhadap sastrawan, dunia produk karya sastra. Ini gimana sekarang di era digital sekarang ini? Saya kira penghargaan soal sastra itu masih hidup ya. Masih terus hidup. Iya. Saya kira lembaga-lembaga juga yang berkompeten dalam kegiatan sastra juga masih mengadakan penghargaan sastra ya. Termasuk Dewan Kesenian Jakarta melalui sayembara novel itu. Sayembara novel, kemudian ada lagi misalnya penghargaan tokoh seni Tempo. Nah, itu juga. Ya, artinya di era digital seperti ini sebenarnya upaya-upaya untuk mengapresiasi karya sastra dan tokoh-tokoh sastrawan itu juga masih dilakukan ya. Masih. Baik oleh pemerintah maupun masyarakat sipil ya. Benar. Oke. Nah, cuma yang saya lihat sekarang itu kok agak sedikit bergeser ya trennya ya. Kalau dulu orang suka sastra dengan cerpennya karya ini, misalnya kayak karya Ismail Marzuki, kemudian karyanya siapa gitu ya. Tapi sepertinya sekarang kok saya melihat anak-anak muda itu tidak euforianya tidak anak kayak orang-orang zaman-zaman dulu ya. Orang zaman dulu kan untuk mendapatkan buku seorang sastrawan tuh cukup benar-benar berusaha gitu. Kalau sekarang kayaknya gimana gitu trennya itu. Mungkin Pak Randy punya pandangan yang lain soal ini. Kalau saya terkait dengan pengenalan karya-karya sastra, terutama sastra ya yang terpaut usianya cukup jauh dengan anak muda ya. Lebih kepada soal ini sih, pengenalan karya sastra. Karya sastra yang yang terdahulu itu ya, itu tidak semasif dengan pengenalan karya sastra sekarang, penulis sekarang ya. Padahal masalahnya apa itu kira-kira? Kenapa? Iya, masalahnya apa itu? Tidak semasif zaman dulu. Saya kira gini, ada perbedaan dalam karya sastra itu soal bahasa ya. Karya sastra yang dulu kan bahasa Indonesia agak beda nih. Bila saya berhadapan dengan karya sastra itu dengan konteks pemahaman bahasa Indonesia saya sekarang, ya mungkin kalau saya menemukan karya sastra terus ketika membacanya kalimatnya kurang saya pahami, biasa saja saya tinggal begitu ya. Tapi kan saya kira bukan berarti karya sastra yang lama-lama ini kan tidak ditinggalkan oleh pembaca ya. Nah, hanya yang perlu dilakukan itu adalah kreativitas dari, kalau saya boleh usul sih, kreativitas
bukan hanya pelaku sastra, tapi para konten kreator ya. Konten kreator. Dalam mempublikasikan sastra. Jadi harus ada peran konten kreator. Iya. Peran masyarakat. Persisnya begini. Semoga ini hasilnya sama ya. Maksudnya gini. Akhir-akhir ini banyak pencipta lagu itu terkenal menyanyikan lagu cover. Iya. Itu lagu-lagu lawas ya. Iya. Banyak dikenal anak muda. Nah, apakah bisa sastra juga dibegitukan? Iya, seperti itu. Jadi karya lama dipublikasikan ulang, dikenalkan ulang. Iya, yang perkenalkan orang baru. Seperti itu ya. Tanpa menghilangkan identitasnya yang lama. Ya. Nah, dikenalkan dengan dengan kreativitas orang baru misalnya. Bahwa ini karya sastra milik siapa misalnya. Oh, ternyata dia angkatan pujangga baru misalnya. Iya. Nah, akhirnya dikenal. Misalnya nih, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu kan masih relevan. Iya. Menggema. Masih menggema. Masih dikenal, populer ya. Bahkan Soekarno pernah mengucapkan itu, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu karya siapa lupa saya? Chairil Anwar. Chairil Anwar ya. Saya dulu di sekolah pernah baca puisinya Chairil Anwar, namanya judulnya Aku. Kalau sampai waktuku, ku mau. Saya masih ingat itu. Itu sastra apa ya? Sastra dong, puisi ya. Iya. Nah, iya berarti kalau tadi menurut Bung Randy ini memang karya sastra dahulu maupun karya sastra sekarang memang kuncinya adalah ada orang yang mempublikasikan, ada orang yang menampilkan di ruang-ruang publik ya. Kira-kira begitu ya? Iya. Tadi usulannya. Jadi yang Anda alami sekarang sebagai sebuah karya sastra dalam bentuk konvensional kayak gini memang sudah jarang ya orang mempublikasi di medsos atau kurang masif atau gimana? Saya kira memang ada pengaruh ya. Ada pengaruh ya. Jadi karena kemudahan teknologi sehingga buku-buku cetak pun ikut berpengaruh. Ikut kena dampak. Iya. Orang sekarang lebih suka digital ya. Iya, digital. Ya itu, atas nama kemudahan ya sah aja ya. Sah gitu. Saya kira kalau soal lebih bagus buku cetak atau digital itu soal selera. Soal selera ya. Ya soal selera. Soal selera ya dalam membaca. Tapi beda perspektif lagi jika kalau berbicara soal industri. Iya. Soalnya kalau bicara soal industri lebih mudah yang karya digital ya. Selain karena harganya murah. Ya kan? Terus mudah dibawa. Yang mungkin akhir-akhir ini orang pakai Kindle. Ya. Bentuknya nggak besar tapi muat sekitar ratusan buku. Apabila jadi buku cetak itu udah beratnya berapa itu ya. Seperti itu. Bung Randy, tapi saya pengen menanggapi nih. Tadi kan beberapa udah disampaikan ya Bung Randy nih soal kira-kira keluh kesah atau usulan-usulan sebagai seorang penulis cerpen, misalnya seorang penulis produk karya sastra. Apa sih yang menjadi keluhan bersama para cerpenis, para sastrawan terkait dengan terkait dengan dunia sastra ini, penghargaan terhadap sastra dan apresiasi dan lain-lain. Apa sih yang menjadi keluh kesah teman-teman gitu di kelompok sastrawan atau kelompok-kelompok penulis cerpen gitu? Ada nggak yang menjadi keluhan bersama? Kalau keresahan pasti ada ya, terutama soal pembajakan buku. Oh, itu masih berlaku ya? Masih banyak ya? Ya, masih lah, dan itu juga cukup yang dirugikan itu penulis misalnya. Terhadap karyanya begitu ya. Nah, soal pembajakan. Kemudian selain pembajakan sih
karya sastra ini tidak menjadi apa ya? Menurut saya belum menjadi suara dalam menyuarakan pendapat. Di tengah masifnya dunia media sosial ya, yang tentu media sosial ini kan banyak informasi ya, yang kemudian informasi itu juga bisa mencelakakan orang lain. Contohnya hoax misalnya, ya, yang sangat masif dan pengaruhnya lebih kuat, militansinya lebih cepat mendoktrin pengguna media sosial kita ketimbang karya sastra. Nah itu salah satu kekhawatiran juga, sehingga ya ini juga menjadi saya kira tantangan sastra di dunia digital. Ya, di era sekarang memang salah satu tantangannya adalah kita menghadapi gelombang media sosial, media digital yang menampilkan konten-konten secara digital, dan konten itu kan bervariasi, salah satunya soal karya sastra itu ya. Iya. Nah, tadi kita kan udah disinggung soal selera juga ya. Selera anak muda yang pengen digital maupun konvensional. Tapi sebagai keluhan bersama kata Bung Randy tadi, itu tadi munculnya hoax, tulisan-tulisan yang justru tidak berbobot tapi selalu masuk ke telinga dan ya selalu dibaca oleh masyarakat. Kira-kira gitu ya? Iya. Dan itu jadi tantangannya. Oke. Sastra. Ini sebenarnya cukup menarik ya Kak soal bicara sastra, karena tapi bisa dikatakan redup gak sih dunia sastra sekarang itu? Kayak gak terdengar gitu di publik gitu. Ya selain tadi dikalahkan oleh media sosial ya. Iya. Jadi bener gak sih, bisa saya boleh ngomong begitu gak sih? Bener gak sih sastra sekarang tuh redup gitu? Ya saya kalau mau menyimak ya di media sosial, karena berteman dengan sastrawan, justru sastra itu masih dibicarakan. Oh, berarti saya yang kurang terlepas dari apresiasi maupun kontroversinya. Tapi kan dari kedua itu secara tidak langsung sastra tetap hidup. Iya, tetap pasti hidup. Dibicarakan. Tapi soal tren kesukaan dan kemauan orang untuk ikut di dalam terlibat dalam karya sastra itu gimana? Nah, soal keterlibatan masyarakat ya pada sastra, saya kayaknya perlu meminjam apa yang dikatakan Senogumi Raji Dharma itu. Gimana itu? Soal sastra itu mitosnya. Seperti mitosnya sastra itu mendayu-dayu, kayak gitu kan. Terus apa lagi ya? Lebay. Ya pokoknya mendayu-dayu, kemudian ya banyak orang juga yang menyebut karya sastra itu lebay, berlebihan katanya ya. Ya sehingga gini, karena sifatnya mungkin yang mendayu-dayu, jadi orang-orang itu ketika membaca ya malas gitu. Membaca gak sesuai dengan seleranya. Kita membaca. Tapi kayaknya itu memang diawali dari selera orang ya. Iya. Kayaknya kalau selera orang tuh udah suka, kayaknya tetap suka gitu ya. Iya. Apapun gayanya ya, gaya penulisannya tetap dia suka ya. Iya. Soal karya mah bebas aja ya. Kalau menurut saya tergantung dari pengalaman membaca. Ya barangkali kalau misalnya aktivis, mungkin kalau melihat karya sastra yang mungkin soalnya menceritakan tentang kehidupan sosial, politik, adanya keberpihakan, ya mungkin ya saya kira dia cukup antusias dengan karya sastra, misal Pramudia. Novelnya cukup ini ya. Iya. Populer ya. Populer. Dan dianggap sebagai bagian dari revolusi. Mengajak orang untuk terus melakukan bukan perlawanan ya, tapi perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam ruang lingkup sosial ya. Iya. Nah,
Kapan Bung Randy bisa begitu ya? Entah. Nah, Bung Randy, kalau bicara soal sastra nih, sastra itu kan biasanya di masing-masing fase periode itu berbeda-beda ya, gaya penulisan, kemudian cara penyampaian gagasannya di awal, bukan gagasan pokoknya ada karakteristik sastra. Nah, kalau Bang Randy sendiri suka karakteristik sastra yang seperti apa? Jadi persinggungan saya dengan karya sastra itu dimulai ketika membaca kalau cerpen itu punya Seno Gumilar Djidharma. Kemudian kalau esai yang sastrawi itu punyanya Mahfudz Djunaedi dengan Gus Dur. Apa perbedaan dari ketiga karya sastra itu? Karakteristik? Ya kalau karakteristik ya, Gus Dur dan Mahfudz Djunaedi itu sastranya kalau dibaca itu persis seperti orang kayak seperti orang ngomong. Selain karena tulisannya ada kejutan, kalau disampaikan dengan cara yang menurut saya agak lain, jenaka, dan bisa bikin ketawa. Iya. Gitu. Itu yang Gus Dur sama Mahfudz Djunaedi. Iya, contoh Mahfudz Djunaedi ya. Jadi Mahfudz Djunaedi itu seperti menulis tema yang rumit, tapi dengan bahasa yang mudah. Mahfudz Djunaedi itu. Ya, persis seperti orang lagi ngomong gitu ya. Terutama sama ya mungkin karena pengaruh budaya Betawi ya. Ya, ketika baca karya Mahfudz Djunaedi, esainya itu, terkadang senyum-senyum sendiri gitu ya. Saya kira itu berangkat dari proses kreatif dalam menggarap sebuah tulisan, karya sastra. Makanya itu yang membuat saya tuh enak juga aktivitas membaca ini. Pertama kok begini tulisannya ya. Kalau tadi siapa yang disebutkan di awal tuh? Seno Gumilar Djidharma. Seno Gumilar itu gimana tuh? Kalau Seno Gumilar Djidharma itu tulisannya itu ya menurut saya disampaikan dengan bahasa yang mudah dicerna. Tetapi di tiap-tiap paragraf itu selalu ada kalau saya katakan itu seperti kejutan-kejutan gitu. Kejutan kayak gimana contohnya? Kejutan itu misalnya gini. Misalnya gini. Ada satu karya cerpen misalnya. Karya cerpen yang judulnya itu pembunuhan. Jadi cerpen itu tidak panjang. Jadi saya mengikuti alur cerpen itu yang diceritakan oleh narator. Ketika seseorang yang ada di dalam hutan ketika melihat mayat, ya kan? Terus dia berlari gitu ya. Berlari karena napasnya tersenggal-senggal, terus jatuh, diselamatkan sama warga. Ya kan? Nah, dari situ dia kemudian merenung kejadian apa yang dia dapatkan. Jadi seketika dia kembali ke hutan, tiba-tiba dia menemukan sesosok yang membawa seperti parang gitu. Seakan-akan orang misterius tadi ingin seperti mengincar dia gitu. Oke. Nah, kisah di dalam hutan itu ya rupanya ditulis oleh seorang narator dalam cerpen. Jadi seorang itu yang dimaksud dengan kejutan ya? Iya, tokohnya ini yang narator menulis cerpen itu diawali dengan ini kan seorang juru ketik berita
dia menulis tentang kisah yang seseorang di dalam hutan. Nah, ketika di dalam hutan itu dia melanjutkan ceritanya di dalam hutan, apa yang terjadi ketika seseorang dalam hutan itu bertemu dengan orang misterius membawa parang itu. Nah, seketika jarinya terhenti karena di sampingnya ada pistol tertodong di dadanya. Jadi saya, ini cerita dalam cerita ini. Jadi itu yang dimaksud dengan kejutan ya? Iya. Kenapa saya katakan kejutan? Ya karena semula kan saya hanya fokus ke cerita yang dalam hutan itu kan. Tapi tiba-tiba kok kembali ke si narator itu kan yang ditodong. Kalau orang yang nggak suka sastra ini apa gitu ya? Iya. Tapi ternyata imajinasi kita bisa berjalan di situ. Bisa. Bahkan itu akan melahirkan semacam tafsir-tafsir. Kira-kira peristiwa ini ada kaitan apa misalnya? Apakah ini kaitannya misalnya bahwa jurnalisme itu sangat berisiko pada waktu itu? Bisa di situ, bisa ditarik ke situ pesannya ya? Iya. Artinya apa ya, di zaman Orde Baru itu kan, wah itu kan bahaya banget kan. Ada kaitannya ke situ sepertinya ya. Karena karyanya kan juga di tahun-tahun itu ya. Orang mengkritik ditangkap kan begitu ya maksudnya ya? Iya. Orang mengkritik pokoknya terancam lah nyawanya ya. Iya. Oke, Bung Randy. Ini sebenarnya kalau bicara soal sastra Indonesia tentu kan panjang ya. Ini kita bisa 2 sesi 3 sesi ini. Cuma pertanyaan saya tadi mungkin mengulang dari apa yang kita sempat perbincangkan di awal. Iya. Saya pengen berulang nanya lagi nih sebenarnya. Kalau penghargaan, apresiasi terhadap karya sastra di Indonesia ini, kalau kata Bang Reni tadi kan sudah diupayakan terus menerus. Iya. Tapi kayak nampaknya sekarang kok tidak penghargaan terhadap pelaku sastra, orang yang menulis sastra itu cenderung rendah nggak ada. Gimana Bang Reni ngelihatnya ke situ nggak sih sekarang tuh yang dialami? Butuh nggak sih seorang sastrawan tuh mendapat apresiasi gitu? Ya apresiasi itu saya kira bonus ya. Tapi lebih dari itu seorang sastrawan tidak memikirkan itu ya. Kecuali kalau sastrawannya menjadikan itu profesi. Iya. Nah, sebagai pendapatan dia juga punya pandangan tersendiri. Iya. Tapi kalau misalkan dia menulis karya sastra tidak hanya cukup menjadi sekedar profesi, pandangannya ya barangkali lain. Iya. Saya kira soal penghargaan seperti menang lomba, juara gitu ya, nggak terlalu inilah. Ya, artinya seorang sastrawan sejati itu tidak terlalu memikirkan hal-hal yang begitu, Pak ya? Iya, yang terpenting itu kan ya karya sastra itu kan nyampai ke pembaca, dan punya pesan moral, punya pesan yang bisa dipetik. Iya, bagaimana karya itu sampai ke tangan pembaca, iya bila perlu mempengaruhi opini publik. Ya itu sih. Ya gitu ya, opini publik ya. Cocok bisa memotret juga ya soal kondisi sosial masyarakat ya. Iya. Nah, Pak Randy, ini kita mau masuk ke hal-hal yang cukup mungkin menurut saya strategis ya, bicara soal sastra yang di sana kan banyak fase-fase, periode-periode, dan juga tokoh-tokoh. Kalau misalkan Bung Randy sendiri melihat anak-anak muda NU sekarang, ini kan cenderung lebih menyukai arah politik ya. Kecenderungannya terlihat di publik begitu ya. Saya tidak mau menyebutkan hasil penelitian karena ini memang agak sensitif ya. Tapi saya mau bilang bahwa orang NU, anak-anak muda NU, kayaknya yang jadi sastrawan tuh belum terlalu banyak ya Pak.
Pak Randy sebagai seorang sastrawan gimana ngelihatnya nih? Apa ya? Apa karena kenapa orang tuh nggak mau jadi sastrawan? Apa karena nggak ada duitnya gitu? Apa karena apa? Karena memang sastrawan bukan profesi atau gimana gitu? Saya kira bukan statusnya sebagai sastrawan ya, tapi mungkin intensitasnya belajar sastra. Belajar sastra betul. Karena kalau politik kan bisa jadi profesi ya. Ya kalau misalnya ingin mengarah ke jalur politik ya, ya kalau saya sih jalan demokrasi kan sah aja ya gitu ya. Atau juga sastra juga bisa dijadikan untuk menyuarakan pendapat ya Di ruang-ruang publik gitu ya. Bahkan ada seorang penyair ya, penyair juga menyuarakan karya sastranya ya, perjuangan politik juga. Saya lupa namanya, siapa penyair yang sastrawan jadi politikus sebenarnya. Ya kemudian salah satu contoh misalnya ini Mahbub Junaidi ya. Mahbub Junaidi itu jangan dikira dia hanya sebagai politisi, tapi perjalanan di belakang itu beliau adalah sastrawan, penulis. Iya. Salah satu pemenang Dewan Sayembara Roman, Dewan Kesenian Jakarta. Dari hari ke hari itu kan menjadi pemenang. Salah satu karya. Siap. Bung Randy, berarti kan Bung Randy melihat Mahbub Junaidi sebagai politisi juga sekaligus sastrawan. Itu kan yang mau disampaikan. Ya. Artinya menyukai sastra itu dia bisa dijadikan sebagai sesuatu yang kira-kira bisa menghasilkan sebuah materi ya gitu ya. Makanya mungkin wajar kalau misalkan orang tidak terlalu bukan terlalu suka, tidak terlalu punya selera untuk ikut di dalam memproduksi karya sastra gitu kira-kira ya. Ya saya kira sih ini soal mental aja ya. Mental aja ya. Jadi misalnya terjun ke dunia politik misalnya. Tapi kalau sudah khatam dibekali karya sastra, saya kira mentalnya cukup kuat lah. Kuat ya. Melihat kejadian-kejadian politik gitu ya, nasional, dunia gitu. Ya kalau dengan perangkat pengetahuan tentang sastra dia cukup paham gitu, saya kira justru dia akan tertarik untuk dia akan tidak mudah untuk istilahnya seperti mental politisi yang ya cepat baper atau apa begitu ya. Kalau yang sastrawan, yang politisi tapi sastrawan gitu. Ya. Ya, dia udah teruji lah ya. Ya. Karena dia sudah memahami paling tidak soal dia milih politik itu jalannya ya. Kalau dia milih jalan sebagai sastrawan ya kan, melalui tulisan kan sah saja. Oke. Bung Randy sebagai penutup ini berkaitan dengan dunia sastra, dunia tulis menulis, siapa yang menjadi sosok yang mempengaruhi pikiran, cara berpikir Bung Randy? Siapa? Sastrawan, penulis, tokoh yang mempengaruhi cara berpikir Bung Randy nih sebagai cerpenis muda. Siapa? Tidak hanya satu sih. Siapa? Satu aja sebutin. Satu aja ya? Ya. Saya kira Mahbub Junaidi itu bisa mempengaruhi cara berpikir Bung Randy ya terhadap sesuatu hal ya. Iya. Nah, berarti sebutin lah 5 kata dari Mahbub Junaidi. 5 karakter dari Mahbub Junaidi. Mungkin setelah membaca karyanya Mahbub Junaidi itu orangnya seperti apa sih pikirannya gitu? Oke. Saya kira Mahbub Junaidi itu sosok yang kayak sosok gimana? Yang apa namanya ya? Humoris ya. Kemudian kritis, humoris, kritis terus? Ya, humanis ya. Kemudian juga
Kreatif. Kreatif. Udah berapa itu? 4. 4. Tinggal satu lagi ya. Apa tuh? Saya kira sih kalau satu lagi itu saya pikir apa ya? Ya mungkin 4 doang itu. Bentar, kan diminta 5 ya? Enggak. Udah kayak ujian ya. Saya kira yang satu terakhir trendsetter. Trendsetter ya? Iya. Gimana tuh maksudnya kalau yang terakhir? Saya belum paham. Gini. Kenapa mau jadi trendsetter? Ya kan? Karena kalau menurut saya jokes yang hadir saat ini kayak apa seperti di stand up comedy itu, saya kira itu udah dimulai sejak zaman dahulu. Ya, tulisan-tulisan Wahab Junaidi. Lewat tulisan itu ya. Ya. Esai, kolom ya. Apa tulisannya yang naratif tapi ya cukup ya bikin kita tertawa juga sih, tapi isinya juga satir, kritis menurut saya. Siap. Oke, Bung Randy, tibalah kita di akhir perbincangan. Terima kasih nih sudah hadir di podcast NU. Iya. Dan tentu saya sebagai kader NU mengharapkan anak-anak muda ini bisa punya kemauan untuk banyak belajar hal, salah satunya sastra ya, karena orang semakin mau untuk mengulik, membaca, menulis itu akan sangat berpengaruh terhadap cara dia memandang hidup ya kan. Iya. Termasuk cara dia soal bagaimana menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Iya. Tapi jauh lebih penting dari itu, tingkat literasi kita kan sejauh ini kan masih sangat minim ya Pak ya. Iya. Jadi dengan orang suka sastra paling tidak itu akan turut serta mencerdaskan anak-anak bangsa. Begitu Pak ya? Iya. Ya. Mungkin saya minta terakhir nih pesan kepada kader muda NU semuanya agar kita sama-sama bisa ikut terlibat dalam membangun NU, membangun bangsa Indonesia dengan karya kita, salah satunya dengan karya sastra. Silakan Pak. Oke. Jadi saya kira sih karya sastra itu perlu terbit di berbagai platform media supaya daya sebarannya menjangkau ke seluruh anak muda ya. Nah, bila perlu sih karya sastra itu dialihwahnakan. Ya, kalau tidak ya buku udah nih. Ya bisa dialihwahnakan menjadi format yang lain ya. Iya. Saya kira itu juga menjadi jalan bagi anak muda untuk bisa mengenal ya, bukan hanya apa yang dia saksikan, tapi juga bisa mengenal siapa tokohnya, kemudian apa karyanya, sumbernya dari mana. Ya pasti dari karya sastra. Nah, saya pikir ya butuh proses untuk mengenalkan buku itu. Saya pikir itu. Oke. Terima kasih banyak Bung Randy sekali lagi. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan penulis cerpenis muda asal Kalimantan Utara. Mudah-mudahan beliau tetap konsisten menulis di bidang karya sastra, dan kita doakan mudah-mudahan kita semua menjadi masyarakat anak bangsa yang turut berkontribusi terhadap pembangunan negara NKRI ini melalui karya-karya yang bisa dinikmatin oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan sekali lagi, perbincangan terkait dengan sastra ini tidak terlepas dari hasil diskusi, hasil analisa terkait dengan berbagai isu yang berkaitan dengan di anak-anak muda. Terima kasih. Jangan lupa tonton Suara NU, podcast NU, subscribe dan komen dan share kepada seluruh keluarga kita, teman-teman kita, kerabat kita. Mari kita sama-sama majukan NU, majukan Indonesia dengan terus menghargai
karya sastra. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.